Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah desa kecil yang terletak di Italia. Di sana ada seekor jangkrik bernama Jiminy. Ia sedang menghampiri sebuah toko jam dan barang antik lainnya milik seorang pria yang bernama Geppetto. Pak Geppetto sangat menginginkan memiliki seorang anak. Karena memiliki kayu lebih, ia pun membuat sebuah boneka gantung. Di tokonya, ia tak hanya sendiri. Ia ditemani oleh kucingnya yang bernama Figaro. Kemudian ada seorang pria kaya yang mau membeli jam antiknya. Namun Pak Geppetto menolaknya karena semua jam itu adalah mahakaryanya yang tak ternilai harganya. Pak Geppetto memberi nama boneka kayunya dengan nama Pinocchio. Ia menamai Pinocchio karena boneka itu terbuat dari kayu pohon pinus. Pak Geppetto juga memiliki seekor ikan mas yang bernama Cleo. Karena sudah malam, ia pun segera bersiap-siap untuk ke tempat tidur. Sebelum tidur, ia membuka jendelanya dan melihat bintang yang sangat terang. Lalu ia memohon permintaan. Singkat cerita, tengah malam tiba-tiba datang cahaya dari bintang yang menuju ke boneka Pinocchio, sehingga membuat boneka itu tiba-tiba hidup. Lalu datanglah peri biru. Ia memperbaiki Pinocchio menjadi normal. Peri itu tahu kalau Pak Geppetto sangat menginginkan seorang anak, sehingga ia pun menghidupkan Pinocchio. Pinocchio sangat ingin menjadi anak asli. Namun, peri biru mengatakan padanya kalau ia harus melewati beberapa ujian terlebih dahulu. Pinocchio harus membuktikan kalau ia berani jujur dan tidak egois. Peri biru juga tahu kalau Jiminy tak memiliki kerjaan, hingga ia mengubah Jiminy menjadi pemandu Pinocchio. Karena ada suara, Pak Geppetto pun terkejut. Ia langsung memeriksa seluruh tokonya karena takutnya ada maling yang masuk. Namun saat berbalik ia sangat terkejut dan tidak menyangka kalau impiannya menjadi nyata karena kini Pinocchio menjadi hidup. Pak Geppetto sudah sangat lama menginginkan anak. Ia sangat senang sehingga mereka pun menari dan menyanyi bersama. Di hari itu, Pak Geppetto memutuskan untuk menyuruh Pinocchio segera sekolah agar ia dapat belajar seperti anak-anak yang lain. Pak Geppetto mengatakan pada Pinocchio agar ia harus hati-hati, karena di jalan pasti banyak sekali orang jahat. Lalu Pak Geppetto juga memberi makan seekor burung yang bernama Sofia. Jiminy yang baru saja terbangun langsung segera mengejar Pinocchio. Saat keluar, ia bertemu dengan Sofia dan meminta bantuan padanya agar membawanya terbang menyusul Pinocchio. Di sisi lain, diperlihatkan seekor rubah dan anak buahnya seekor kucing. Mereka adalah seorang mafia. Rubah melihat Pinocchio yang merupakan sebuah boneka hidup. Dan ia memiliki rencana untuk menculik lalu menjualnya kepada seorang pengusaha pertunjukan boneka yang bernama Stromboli. Si rubah mengajak Pinocchio untuk menjadi seorang aktor dan pastinya akan membuat Pak Geppetto bangga. Rubah berkata daripada sekolah karena sekolah sangatlah membosankan. Karena Pinocchio sangat polos dan lugu, demi membuat Pak Geppetto bangga, ia pun menerima tawaran si rubah. Saat Jiminy tiba, kucing yang melihatnya pun berencana akan memukulnya. Pinocchio mengatakan pada jangkrik kalau ia tak perlu lagi sekolah dan ia ingin menjadi aktor terkenal. Namun karena Jiminy adalah pemandunya, ia pun menyuruh Pinocchio agar mengikuti perkataan ayahnya untuk pergi ke sekolah. Dan jangan mudah percaya pada orang lain. Sebelum sekolah, Jiminy menyuruh Pinocchio untuk terus memperhatikan Pak Guru agar ia paham dengan pelajarannya. Awalnya semuanya baik-baik saja, sampai Pinocchio diusir oleh Pak Guru karena sekolah itu hanya menerima anak asli. Si rubah pun mengambil kesempatan untuk mempengaruhi Pinocchio. Rubah berkata bahwa boneka memang seharusnya tak sekolah dan sebenarnya harus menjadi terkenal.
Akhirnya, Rubo membawa Pinocchio kepada pengusaha pertunjukan boneka, yaitu Stromboli, untuk menjualnya. Hari sudah sangat malam, namun Pinocchio tak kunjung pulang. Hal itu membuat Pak Geneto sangat khawatir, dan ia mencarinya keluar. Di sisi lain, Pinocchio di sana berkenalan dengan pekerja Stromboli yang bernama Fabriana. Ia sedang memainkan sebuah boneka gantung yang bernama Sabina. Kaki Fabriana patah sehingga ia harus menggunakan alat bantu untuk bisa berjalan. Saat pertunjukan dimulai, tiba-tiba Pinocchio tersangkut di lantai sehingga Stromboli marah padanya. Kemudian Pinocchio pun mulai bernyanyi dan menari hingga membuat para penonton terkesan. Stromboli mendapatkan uang yang sangat banyak karena penampilan Pinocchio yang mengesankan. Saat malam hari, Pinocchio melihat Fabriana dan boneka Sabina yang menari, hingga Pinocchio pun ikut menari juga. Pinocchio hanyalah digunakan sebagai alat penghasil uang untuk Stromboli, dan kini ia terkunci di kurungan. Di sisi lain, Pak Geppetto mencari Pinocchio ke sekolah, dan ia tak menemukannya. Ia juga tak melihat Jiminy karena ia masih terkurung di toples. Fabriana dan Sabrina datang ke sana dan berencana untuk mengeluarkan Pinocchio dari kurungan itu, karena mereka juga sangat membenci Stromboli. Tiba-tiba Stromboli pun datang dan ia menutup atap yang terbuka itu. Lalu tak disangka, kereta mereka melewati Jiminy yang masih berada di toples. Jiminy pun datang untuk menyelamatkan Pinocchio, namun kunci kurungannya berada jauh di dekat pintu sana. Pinocchio pun berbohong dengan berkata ia tak ingin menjadi terkenal, namun sebenarnya ia mau, sehingga membuat hidungnya menjadi panjang. Pinocchio malah memiliki ide untuk terus berbohong agar Jiminy bisa mengambil kunci kurungan itu. Dan ternyata berhasil. Saat Pinocchio meminta maaf kepada orang yang ia bohongi, hidungnya kembali ke keadaan semula. Pinocchio dan Jiminy pun akhirnya keluar dan mereka segera pulang ke rumah. Namun tiba-tiba Pinocchio malah terbawa oleh sekelompok anak-anak yang akan pergi ke pulau kesenangan. Pria itu mengajak mereka semua. Ia juga bernyanyi tentang pulau kesenangan agar meyakinkan Pinocchio. Isi lagu itu adalah kalau di pulau kesenangan anak-anak bisa bebas di sana. Tidak ada peraturan dan semua orang terserah mau melakukan apapun. Mendengar itu, akhirnya Pinocchio pun setuju untuk pergi ke sana. Semua anak sangat senang memasuki pulau kesenangan itu. Dan Pinocchio bersama dengan seorang anak laki-laki yang bernama Lapuik, mereka pun naik ke atas perahu. Pulau kesenangan memang adalah pulau impian semua anak-anak. Dan benar saja, anak-anak bisa melakukan apapun di sana. Melihat semua itu, Pinocchio merasa tidak nyaman. Apalagi saat anak-anak menghancurkan semua jam sebagai simbol tidak ada batasan waktu untuk mereka. Kembali ke Pak Geppetto, saat ia sedang kebingungan mencari Pinocchio, burung Sofia menemuinya dan memberinya sebuah brosur tentang pulau kesenangan. Hal itu pun membuat Pak Geneto tahu kalau Pinocchio sekarang berada di pulau kesenangan. Di pulau kesenangan, Pinocchio dan Lapuik terlihat sedang bermain biliar. Tak lama kemudian, Jiminy datang menemuinya. Namun, ia malah dilempar ke lubang bawah tanah. Di sana, Jiminy melihat ada sesuatu yang mencengangkan. Ia melihat Mr. Coachman mengubah anak-anak menjadi keledai dengan bantuan anak buahnya yang berbentuk seperti kabut hitam. Jiminy yang ketakutan pun pergi menemui Pinocchio. Namun ia sudah melihat Lapuik berubah sepenuhnya menjadi keledai. Sementara Pinocchio telah memiliki telinga dan ekor seperti keledai. Karena hal itu, Pinocchio dan Jiminy pun kabur dari pulau kesenangan.
Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah. Namun di sana mereka tak menemukan siapapun. Sofia datang dan berkata kalau Pak Geppetto telah menjual semua jam berharganya dan pergi mencari Pinocchio ke Pulau Kesenangan. Mendengar itu, Pinocchio dan Jiminy pun kembali ke laut. Di sana, mereka tak sengaja bertemu dengan Fabriana dan Sabrina. Mereka mengatakan kalau Stromboli telah ditangkap oleh polisi. Kini, mereka telah membuat pertunjukan teater sendiri dan mengundang Pinocchio agar ikut bergabung. Namun karena saat itu Pinocchio memiliki urusan yang sangat penting, maka ia pun berjanji akan ikut bergabung nanti saat urusannya telah selesai. Karena Pinocchio memiliki niat yang baik, telinga dan ekor keledainya pun hilang. Lalu Sofia, Pinocchio, dan Jiminy kembali melanjutkan perjalanan mencari Pak Geppetto. Setelah mengarungi lautan, mereka pun akhirnya berhasil bertemu dengan Pak Geppetto. Pak Geppetto terlihat sangat terkejut setelah bertemu dengan Pinocchio dan mendengar semua petualangannya dalam sehari. Saat mereka akhirnya bersama kembali, mereka tiba-tiba ditelan oleh monster laut raksasa. Saat berada di dalam perut monster laut, Pinocchio mendapatkan ide untuk membuat api dengan menggunakan minyak paus. Ia pun mulai menggesekkan kakinya pada kayu, dan muncullah percikan api. Berkat itu, monster laut pun kesakitan dan terpaksa memuntahkan semua isi perutnya. Monster laut itu ternyata kembali mengejar mereka sehingga Pinocchio menggunakan semua kekuatannya untuk membawa ayah dan yang lain menuju ke gua batu. Setelah mereka berhasil selamat, Pinocchio mencoba membangunkan ayahnya, namun ayahnya tak kunjung sadar. Ia pun menangis karena ia berpikir ayahnya sudah meninggal dunia. Tak disangka air mata Pinocchio jatuh dan berhasil menghidupkan ayahnya kembali. Pak Geppetto merasa sangat bahagia karena mereka semua masih selamat. Ia juga sangat bangga pada Pinocchio karena ia sudah berhasil membuktikan kalau ia adalah anak laki-laki sejati. Mereka pun berpelukan dan pulang bersama-sama. Saat mereka pergi, kaki Pinocchio perlahan-lahan berubah menjadi kaki manusia, yang berarti Pinocchio sudah berhasil mewujudkan keinginannya. Dan film pun selesai. Bye-bye.